Bang Rey, kalau tadi betul adalah ada skenario tangan Jokowi yang mempengaruhi Kaisang untuk menjadi ketum PSI, yang Anda baca sebetulnya misi besar di balik restu Jokowi sehingga anaknya jadi ketum PSI ini apa misi besarnya? Apakah ini adalah investasi politik jangka panjang? Kalau merujuk kepada kultur politik Indonesia ya, pertanyaan itu adalah sekaligus jawabannya sebenarnya bahwa para politisi di Indonesia itu punya kecenderungan untuk melanggengkan kekuasaannya melalui kerabatnya gitu. Kan itulah yang memunculkan politik dinasti ya, yang marak di mana-mana. Dan saya kira nggak terkecuali kepada Pak Jokowi, sebab sebelum Kaisang kan sudah ada Gibran, sudah ada juga mantunya Bobi di Medan ya, yang sekarang digadang-gadang menjadi calon gubernur di dua daerah itu. Bahkan Gibran digadang-gadang sebagai calon wakil presiden bagi salah satu calon presiden untuk 2024 yang akan datang. Jadi kalau dilihat ini semua, saya kira apa namanya ya, kesadaran demokratiknya Pak Jokowi itu kurang lebih sama lah dengan elit politik yang lain. Kalau bisa dilanggengkan kekuasaannya, kenapa harus dilepas? Kira-kira gitulah. Kalau bisa dinastikan, ya kenapa harus sendiri-sendiri? Itulah kira-kira itu. Layaknya dengan apa namanya itu ya, dengan perilaku ya politisi lain lah, kurang lebih sama. Dan itulah yang kita lihat gejala-gejalanya sekarang. Padahal saya dari dahulu misalnya mengkritik ya, mengapa Pak Jokowi membiarkan Gibran dijadikan sebagai wali kota Solo dan Bobi sebagai wali kota Medan. Padahal salah satu definisi yang kuat yang disebut dengan dinasti itu adalah keluarganya berkuasa kalau masih ada yang berkuasa dari rantai keluarga itu gitu. Pak Jokowi membiarkan Gibran berkuasa di Solo dan Bobi di Medan kalau beliau menjadi presiden gitu. Beda ceritanya misalnya beliau sudah nggak jadi presiden, lalu anak-anaknya berkiprah di dunia politik. Itu definisi yang disebut dengan dinasti itu ya berkurang gitu. Misalnya seperti ya Pak Soekarno dengan Ibu Mega ya jelas bukan dinasti gitu. Karena Pak Ibu Mega berkiprah secara politik ya jauh setelah almarhum Pak Karno meninggal dunia. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali. Nggak bisa disebut ada campur tangan dan seterusnya itu, apalagi mempergunakan wibawa kekuasaan yang ada pada dirinya demi ya mengangkat ya popularitas, elektabilitas dari keluarganya tersebut gitu. Jadi ya dalam hal ini saya kira standar demokrasinya ya kurang lebih sama lah. Kalau bisa dilanggengkan ya kenapa disendirikan gitu lah kira-kira. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.